Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Selamat sore pejuang tiroid di seluruh Indonesia. Kembali lagi dengan saya Astriani Dwi Aryaning Tias, founder dan ketua dari Pita Tosca Indonesia. Selamat datang di live chat yang ke-10 dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, yaitu di bulan Oktober lebih tepatnya. Nah, kali ini adalah hal yang sangat spesial dan sangat dinanti oleh teman-teman Pita Tosca karena topik ini betul-betul relate dengan para pejuang tiroid di seluruh Indonesia, yaitu ada hubungan atau gangguan tiroid itu erat kaitannya dengan kesehatan mental. Nah, pembicara kita kali ini, narasumber kali ini adalah psikolog klinis. Beliau dulu merupakan rekan sewaktu sarjana saya dan telah banyak makan asam garam dari topik tentang kesehatan mental khususnya, dan sangat istilahnya menguasai sekali topik-topik di kesehatan mental. Nah, saat ini saya akan bridging dulu, nanti kita akan diskusi lebih lanjut dengan Mbak Karina Negara, Bachelor of Arts, Magister Psikologi, yaitu psikolog di Get Calm, aplikasi @get.calm. Kalau teman-teman pernah tahu, aplikasinya itu adalah aplikasi khusus untuk konseling online dengan psikolog ataupun konselor yang membahas tentang isu-isu kesehatan mental. Jadi teman-teman bisa curhat online atau bisa mengeluh kesahkan apapun yang dirasakan, seperti itu. Nah, teman-teman, saya mau bridging dulu tentang Pita Tosca. Mungkin ada banyak yang ini ya, sembari menunggu teman-teman untuk join hadir di live kita kali ini. Jadi topik kali ini itu kenapa sangat relate dengan kehidupan kita sebagai seorang pejuang tiroid, karena pada dasarnya gangguan tiroid itu erat kaitannya dengan kesehatan mental. Loh, kok bisa sih Mbak gitu ya. Nah, Pita Tosca sendiri selaku komunitas pejuang tiroid Indonesia yang sudah berdiri dari tahun 2014 sangat mengedepankan bahwa support group itu penting. Jadi bagaimana kita mendukung secara psikologis pasien-pasien atau pejuang tiroid Indonesia untuk tetap mau dan tetap semangat dalam menjalani pengobatannya atau menjalani terapi gangguan tiroidnya. Nah, kita akan segera invite beliau. Nah, untuk nanti bagaimana sih caranya join di Pita Tosca, kita akan send di belakang. Oke, sudah bergabung Mbak Karina selaku co-founder dan psikolog klinis di Get Calm, sebuah aplikasi online. Halo Karina, selamat datang di Pita Tosca finally ya. Iya, thank you udah ngundang. Siap, sama-sama. Nah, tadi aku sedikit bridging nih Mbak Karina. Jadi gangguan tiroid itu ternyata erat banget kaitannya sama kesehatan mental. Kok bisa gitu ya? Dan Mbak Karina juga sempat istilahnya gimana sih kok bisa para pejuang tiroid ini mengalami gangguan sedikit ya, maksudnya gangguan mental juga terdampak gitu. Nah, aku mau kasih tahu ke teman-teman juga dan khususnya Mbak Karina sendiri gimana hubungannya. Aku akan coba tampilkan gambarnya dan sedikit menceritakan. Jadi sebetulnya kalau pejuang tiroid itu Mbak, jadi punya yang namanya kelenjar tiroid ya. Nah, kelenjar tiroidnya terganggu. Dan gangguan tiroidnya itu ada apa aja? Ada bermacam-macam. Yang pertama kita sering dengar mungkin kanker tiroid ya. Kanker tiroid. Terus kemudian yang kedua gangguan fungsi. Gangguan fungsi ini ada hipertiroid, ada hipotiroid. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya kista tiroid atau nodul tiroid. Jadi di situ kelenjar tiroid yang merupakan pusat dari metabolisme kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan ini terganggu gitu. Nah, terganggunya itu karena mungkin gangguan fungsinya. Jadi ada yang kelebihan itu bisa jadi hipertiroid itu tadi atau kekurangan. Nah, kalau kanker tiroid itu notabene biasanya sudah diangkat kelenjar tiroidnya. Nah, ketika diangkat kelenjar tiroidnya, jadi tidak ada yang mengatur fungsinya lagi. Jadi metabolisme kita terganggu dan seperti hal-hal yang, jadi kalau kelenjar tiroid itu juga
berpengaruh juga ke kelenjar yang lain seperti ada kelenjar hipofisis, kemudian itu kan yang mengatur emosi dalam tubuh kayak gitu. Terus ada kalau yang hyper sama hypo, aku boleh tahu biar tahu bedanya sedikit ya, maksudnya bedanya tuh beda di efeknya gitu. Ada nggak ini buat calmers juga? Kalau di Calm kita manggilnya calmers. Biar calmers juga jadi belajar tentang tiroid gitu. Baik, nah ini bridgingnya. Jadi kaitannya itu yang pertama. Yang pertama adalah di ini Mbak Karina, karena tiroid ini merupakan kelenjar hipofisis, ada di dekat kelenjar hipofisis, jadi ada di syarafnya, Nah kemudian itu berpengaruh ke emosi, jadi ada kaitannya sama stres, sama depres, how we feeling gitu ya, jadi how we feel gitu. Nah terus kalau hiper sama hipo, karena fungsinya ini hiper ini, jadi kelenjar tiroid itu lebih banyak mengeluarkan thyroid stimulating hormone gitu ya, menghasilkan T3, T4, jadi thyroid stimulating hormonnya terdampak, jadi akhirnya ini ya lebih ke trigger gitu, lebih tinggi, jadi hipertiroid. Nah biasanya kalau orang hipertiroid itu lebih akan ini punya kayak rasa-rasa lebih aktif gitu ya, jadi detak jantungnya lebih berdegup kencang seperti itu. Nah, itu kebalikannya, gejala klinisnya kebalikannya ke hipotiroid. Nah orang dengan hipotiroid itu lebih lemes, jadi metabolismenya itu menurun, lemes, kemudian badan itu akan metabolismenya kan turun, jadi memproses apapun pun jadi turun. Nah gejala yang paling signifikan itu terjadi brain fog. Nah ketika terjadi brain fog itu automatically akan berdampak juga ke emosinya. Emosi itu akan lebih mudah stres. Jadi lebih mudah cemas. Lebih frustrasi sih menurut aku ya, kebayangnya. Betul, iya. Lebih cemas dan mood swing itu yang gejala yang paling terlihat. Oke. Nah seperti itu sih. Terus ini juga bisa dibaca, mungkin ini penelitian yang terbaru, bahwasannya gangguan tiroid seperti hipertiroid. Nah jadi hipertiroid sendiri pun punya gangguan spesifik, yaitu ada Graves' disease namanya. Dan hipotiroid akan berpengaruh signifikan pada gangguan mental jika tidak ditangani nih Mbak Karina. Jadi maksudnya kalau nggak dikasih obat yang kita harus minum sesuai sama dosisnya, itu membuat ya tadi metabolismenya tidak akan stabil gitu, tidak akan pernah normal. Nah jadi akan ada gangguan psikosomatis, ada gangguan psikososial kayak gitu. Nah ini juga berpengaruh ke kehidupan dari para pejuang tiroid ini kesehariannya. Pun nanti begini sih Mbak Karina, mungkin ya teman-teman nanti bisa langsung ketik pertanyaannya apa, mumpung ada ahlinya di sini. Kita akan bahas tuntas dan ini ya, dan curhat lah istilahnya ya, curhat. Gimana sih kita, kayak saya pun juga nih Mbak Karina, saya dulu pasien kanker tiroid, penerimaan diri saya itu sangat lama gitu ya, jadi menerima sakitnya, gimana segala macam, kayak ngomong sama orang terdekat pun susah gitu. Jadi saya takut untuk bercerita gitu. Nah makanya Vita Tosca juga membawa hashtag jangan takut bercerita. Mungkin nanti bisa dijelasin sama Mbak Karina. Mirip sama punya Calm. Kalau Calm hashtagnya kita perlu cerita. Iya seperti itu, karena itu penting ya ternyata. Oke deh, itu bridging sedikit tentang gangguan tiroid dan kesehatan mental. Mungkin teman-teman bisa mulai bertanya. Saya nggak nonaktifkan kolom komentar, nanti biar Mbak Karina juga melihat, sembari Mbak Karina juga menjelaskan. Oke, waktu dan tempat dipersilakan kepada Mbak Karina. Thank you udah sharing. Jadi aku lebih kebayang, aku selalu butuh tahu sebagai psikolog gitu ya, butuh tahu pengalaman orang yang mengalami gitu atau yang menderita gitu, kalau kita mau nyebut pakai kata-kata menderita gitu ya, yang mengidap gitu kalau penyakit dan itu yang paling penting dipahami oleh aku jatuhnya akan pendamping ya gitu kan, pendamping emosional caregiver gitu ya, emotional support ya suka nyebutnya kayak gitu kan ya, which means nomor satu ya, adakah ini kalau yang nonton adalah yang survivor gitu, atau yang sedang surviving atau sudah lewat pun gitu ya, atau apapun berjuang, itu ya berjuang. Nanti Astri aku tahu sih sedikit, tapi nanti Astri bisa jelasin terutama untuk Calmers bahwa
ini bukan kayak flu yang udah kelar flu beres gitu. Betul. So itu nanti Astri ya tambahin deh supaya yang tidak mengalami itu lebih paham gitu. Okay. But whatever it is gitu ya, berarti nomor satu support itu penting. Iya. Gitu. Ini sebelum sebelum aku mesti gimana perintilannya gitu ya. Kalau aku lagi down, aku mesti ngapain? Aku lagi agak hyper atau gimana pun aku mesti ngapain? Mood swing tadi misalnya, aku mesti ngapain? We can talk about that gitu. Tapi nomor satu punya support system dulu gitu. Betul. Karena dalam proses memperlengkapi diri, menguatkan diri dan lain sebagainya, ya perlu pendamping dong gitu ya. Dan pendamping ini nggak harus jangan mikir kalau pendamping itu cuma harus punya pasangan gitu ya. Ya enggak gitu. Tadi support group contohnya itu oke banget, itu sangat dianjurkan kalau menurut aku ya. Dan nanti mungkin Astri boleh cerita sedikit kalau di Pita Tosca tuh ya bentuk supportnya seperti apa gitu ya. Karena itu penting banget buat ngerasa I'm not alone. Itu kayak basic banget ya. Kayaknya kayak apa pentingnya sih ngerasa ada temen atau apa? Wah, penting banget. Nggak tahu ya, aku mesti jelasin gimana, tapi itu pentingnya luar biasa gitu. Ini terlepas dari kita punya penyakit atau enggak gitu. Rasanya kita rasa loh ya, rasanya ada orang yang juga gitu, yang juga mengalami itu, sensasinya beda dari yang juga dibutuhkan orang ya. Pendamping yang ya tidak harus punya pengalaman yang sama gitu ya, gitu. Jadi yes, keluarga ideal gitu. Kalau buat yang pendamping yang nggak sama gitu kan, yang nggak sakit juga ya gitu. Itu great, tapi ya artinya kan perlu ada komunikasi yang clear dong dengan keluarga gitu. Jadi selain yang itu atau sambil yang itu di establish gitu kali ya. Support, emotional support yang misalnya keluarga kah, best friend kah, pasangan kah. Kalau misalnya kuliah ya mungkin beberapa orang di kampus harus tahu mungkin gitu misalnya. Kalau yang bekerja ya atasannya sih menurut aku perlu tahu, tapi aku paham kalau misalnya orang-orang ya nanti kalau mereka tahu gue sakit ini, ntar gue entah perilakukan berbeda, entah dipecat kasarnya gitu ya. Itu makanya ya memang menurut aku kalau urusan profesional seperti itu, carilah tempat, ini bagian dari support ya, aku masih di topik support gitu. Carilah tempat beraktivitas yang suportif gitu. Kalau misalnya bilang ke atasan aku punya penyakit ini terus atasan yang mecat kasarnya gitu ya. You know what? That's not the place for you to work. Itu ya udah nggak cocok aja sama kantor itu, karena kalau tetap mau bekerja di tempat kamu bekerja, at least one authority figure harus tahu gitu, supaya mereka bisa berempati dan mereka nggak heran kalau misalnya ada sesuatu yang di luar kebiasaan gitu ya. So it's hard to swallow kadang kalau kayak itu. Tapi nanti aku dipecat atau mereka treat me differently. Well, you are different, gitu. You're not weird, but you are different, gitu. Kamu memang punya kondisi yang mungkin orang lain tidak punya. Jadi acceptance dulu bahwa memang kamu berbeda. Tapi berbeda itu kan nggak harus jelek ya. Itu sih yang suka di salah paham kayaknya orang. Kayak aku beda, aku nggak mau beda, aku mau sama aja kayak yang lain gitu. Well, sometimes it's not okay to be the same. Sometimes, or actually a lot of the times ya actually gitu. So support is so important. Artinya kalau yang ini deh, kalau yang urusan Pita Tosca, ya udah nanti dijelasin gitu tuh, kayak ada WhatsApp grup apa segala macam gitu ya. Tapi mungkin yang akan jadi kesulitan adalah gimana ngasih tahu orang-orang terdekat gitu kali ya. Gitu, ngasih tahu orang terdekat bahwa aku punya kondisi ini, yang kalau Astri cerita ke aku kadang nggak kelihatan sakit gitu kali ya. Gitu kali ya.
kayaknya normal gitu, kayaknya nggak ada apa-apa. Sama kayak kan kalau misalnya flu tadi aku bilang, kalau flu masih sneezing ya, masih haci-haci gitu, masih kayak Benar. sneeze terus kayak oh lu lagi sakit flu ya gitu. Orang bisa kayak gitu, sedangkan sakit tiroid apapun bentuknya gitu ya, kadang it does not look like anything gitu. And kalau orang nggak tahu, kita nggak bisa nyalahin dong gitu loh. Aku mau ngasih perspektif itu buat yang berjuang ya. Kalau orang nggak tahu kamu sakit apa, adil nggak minta dia treat you differently atau ya special treatment kasar, atau bukan special treatment, maklumin itu kali yang kita sering pengen. Kita tuh paling memahami gitu ya. Memahami, kita pengennya dipahami dan dimaklumi. Sama gitu ya, aku juga kok, semua orang juga gitu. Ya udah, ketika itu adalah kebutuhan dan keinginan kita, apakah make sense kalau orang nggak tahu kita mengalami apa, kita cuma langsung minta ya lu harusnya ngerti, lu harusnya paham dong gitu. Buat aku itu ya nggak realistis tuntutannya gitu. Artinya ya dikasih tahu ya orang-orang yang terpenting dan terdekat. Kalau dari Astri ada ini nggak? Biasanya tuh siapa sih sosok-sosok terutama yang perlu diberikan penjelasan dan dikomunikasikan tentang kondisi diri? Oke. Kalau misalkan kalau kita sakit ya, yang jelas utamanya adalah keluarga gitu ya. Entah itu yang sudah punya pasangan, misalkan ya suami atau istrinya. Terus kalau misalkan belum punya pasangan, yang jelas orang tuanya. Jika nggak punya orang tua, pokoknya siapa circle terdekat yang jadi circle pertama kita gitu, which is itu adalah keluarga. Karena ketika kita sudah sakit kronis gitu ya, jadi yang perlu penanganan itu kan penting banget untuk keluarga tahu, karena nanti yang misalkan nih urgensinya harus ditangani apa, kan ada informed consent ya Kar ya, Mbak Karina. Jadi keluarga itu penting untuk tahu, dan nanti gimana untuk ditangani harus ada keluarga atau pendamping. Harus ada, betul. Itu itu awesome sih, karena emang there are so many things in this life we can't go through alone. So apalagi yang standar aja banyak yang kita perlu pendamping gitu, temen gitu kan tadi aku bilang. Apalagi yang berat gitu. Jadi aku topiknya tuh jadi berulang di mana-mana ya, maksudnya di mana-mana untuk hal-hal yang tidak terlihat sih jadinya gitu ya. Paralelnya atau mirrornya jadinya di situ gitu, kayak kesehatan mental, kayak mental illness ya gitu misalnya, yang klinis gitu, depresi, apa ya, paling utama mungkin depresi atau anxiety yang tidak terlihat secara kasat mata gitu misalnya. Itu semua kan adalah penderitaan yang nggak kelihatan, dan itu adalah beban gitu ya, we can call it that gitu. Kita nggak usah juga muter-muterin dulu jadi lebih indah gitu, kayak ini adalah pelajaran hidup apa segala macam belakangan gitu. Nggak usah sok indah dulu kalau aku gitu. Nanti tuh keindahan dan silver lining, kita suka nyebutnya kayak gitu ya, silver lining apa faedah segala macam itu tuh akan muncul tanpa kita paksa-paksain gitu. Jadi kalau sekarang lagi menderita, sedih, anxious, sakit, bahkan secara fisik sakit gitu misalnya, nggak enak rasanya, diterima dulu gitu, diakui dan diterima dulu, nggak usah diusir-usir gitu. Itu kesalahannya orang untuk hal-hal yang tidak terlihat adalah gue nggak boleh kayak gini gitu, kepalanya gitu, gue nggak boleh kayak gini, terus denial gitu. Habis denial, gue bisa sendiri gitu ya. Bisa sendiri gimana maksudnya gitu, bisa sendiri ngapain gitu. Orang menjalani hidup tanpa penyakit tiroid aja nggak bisa sendiri kok, kenapa penyakit ini maksa bisa sendiri gitu ya toh. Ini hujan ya? Iya, ini hujan, kedengeran ya suaranya. Nggak apa-apa. Tadi di aku juga sih, tapi sekarang lagi enggak. Mohon maaf teman-teman kalau ada kendala teknis dari Allah. Iya, jadi betul, ini acceptance is the key. I would say not so much the key, it is the key, tapi acceptance is level 1 gitu kali. Acceptance is level 1. Kita belum bisa maju ke pertama survive dulu lah ya.
surviving, abis itu nanti thriving, abis itu nanti berkarya apa segala macam, belum bisa kesana kalau acceptance aja belum, gitu ya. Dan acceptance ini akan perlu mencakup si pendamping-pendamping. Jadi kalau di sini ada yang nyimak, di sini ada yang pendamping atau caregiver tadi kita nyebutnya ya, caregiver yang personal ya, kayak keluarga, sahabat, pasangan gitu. Bahkan anak, kalau anak ya anak kecil juga perlu sih, tapi mungkin itu another time kita bisa bahas gitu. Cuman semua yang perlu tahu, ya perlu tahu dan perlu ikutan acceptance juga gitu. Karena biasanya kadang-kadang ya bisa jadi si pejuangnya udah acceptance, waktu ngasih tahu ke orang tua gitu misalnya, si orang tuanya kayak enggak, doa aja biar sembuh gitu ya. Nah, dengan maksud baik sih, maksudnya aku juga nggak kayak kok gitu, nggak, ya aku paham maksudnya gitu. I get where you're coming from, si supporter ini gitu ya. Tapi ini a real medical, biological, physical condition. Jadi doa itu penting, perlu gitu ya. Ya kalau yang percaya Tuhan, tolong berdoa, silahkan berdoa. Tapi selain berdoa, perlu concrete action gitu. Dan concrete action diawali dengan acceptance. Acceptance bisa tercapai dengan information gitu. Jadi informationnya ini dokter atau ya profesional perlu bantu menjelaskan ke keluarga. Kalau memang perlu, ajak gitu. Ajak keluarganya ke konsul ke dokter gitu misalnya. Konsul ke dokter buat dibantuin ngejelasin gitu sih intinya. Dibantuin ngejelasin ke orang tua atau ke pasangan atau ke adik, ke kakak apalah gitu ya. Ini loh kondisi aku. Ini implikasinya. Karena ketika si pejuang ngomong sendiri, kadang orang lain nggak percaya gitu kan, karena nggak bisa lihat gitu. Ya udah nggak apa-apa, jangan patah semangat terus kayak ya udahlah gue berjuang sendirian aja lah, mereka nggak paham gitu. Mereka nggak paham, makanya dibantu paham, diajak ke dokter, dikasih pemahaman, dibantuin sama dokter kok buat ngejelasin gitu ya. Kalau kita udah coba nggak bisa, ya udah jangan ngotot atau jangan ya udahlah gitu, nggak usah lah, mau gimana lagi lah gitu. Nggak bisa. You need them to survive gitu. Mindsetnya itu aja. You need your loved ones to survive and then later thrive gitu ya. So do it for you gitu. Kayak do it for you, ajak mereka ke dokter dan segala macam supaya kamu bisa survive. Karena I can predict ya, nggak promise kali ya. I can predict kalau kamu menjalani sendiri, sendirinya karena sok tahu ya, bukan karena bukan karena keadaan gitu. Kayak sebenarnya ada orang-orang yang bisa dirangkul dan mintain mendampingi, tapi memilih untuk gengsi and like gak usah gitu. I can predict you, even if you stay alive gitu kasarnya ya. Even if you stay alive, tetap hidup gitu. Kualitas hidupnya tuh nggak oke gitu. Kualitas hidupnya nggak enak. Jadi kayak setengah-setengah dong hidupnya. Kalau aku sih maunya hidup ya sebaik mungkin ya, nggak perfect tapi sebaik mungkin. Mbak Karina, suara saya masih terdengar jelas nggak? Masih. Aku masih bisa dengar. Yang bisa saya highlight sih di sini ketika kita mendapati penyakit kronis gitu ya, apalagi gangguan tiroid ini kan salah satu dari penyakit tidak menular nih Mbak, dan memang penyakit kronis gitu kan. Yang perlu tadi Mbak Karina juga selalu bilang bahwa acceptance itu adalah penting gitu ya, itu matters. Bermula dari situ kita bisa menjalaninya gitu kan. Dan ketika kita sudah accept, kita gimana sih caranya untuk menjelaskan itu ke orang lain gitu kan. Nah, oke. Itu yang perlu kita garis bawahi sebelum kita bridging. Mungkin ini pertanyaan tentang acceptance dulu kali ya, kita buka. Boleh. Dan kita bacakan, baru nanti nyambung ke pertanyaan-pertanyaan lain. Oke. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk, ternyata udah banyak banget yang sudah bergabung di sini. Seperti saya bacakan ya Mbak ya. Jadi kayak ini Mbak, dari Mbak Tengku, saya adalah pasien hipertiroid. Saya pernah di posisi ditolak calon mertua karena menderita hipertiroid. Jadi sudah accept dengan dirinya, tapi ternyata
significant others-nya sendiri yang menolaknya. Nah itu gimana sih Mbak caranya untuk dealing dengan hal tersebut gitu? Ini kan tadi yang menolak calon mertua ya kalian. Iya. Perlu gini, sama pasangannya sih utamanya sekarang cara kerjanya gitu ya, atau kayak moving forwardnya bukan nggak usah diurusin dulu si mertuanya gitu maksud aku, tapi sama si pasangannya dulu gitu. Kalian berdua ya, ini aku nggak tahu ya apakah ini sudah masa lalu dan yang emang ya udah nggak jadi, atau memang ini sekarang dalam proses memperjuangkan hubungan ini atau gimana, aku nggak tahu ya gitu. Tapi I'm gonna assume misalnya nih currently happening dan sedang memproses ini gitu. Sama pasangannya dulu yang mesti jelas gitu. Pasanganmu yang harus paham kondisi kamu gitu ya. Kalau dia aja nggak support, nggak usah kawin sama dia. Karena ini mohon maaf gitu ya, nggak usah kawin sama dia, nggak usah pikirin mertuanya. Kalau pasangannya aja nggak terima dan nggak support, nggak usah sama dia. Kamu bakal nambah-nambahin beban hidup doang. Nanti dapat penyakit yang lain loh. Kalau misalnya maksa sama orang yang bahkan nggak menerima kondisi kamu dan nggak bersedia mendampingi dan mensupport kamu gitu. So I'm gonna assume, again ya aku cuma bisa asumsi karena kita bukan lagi counseling gitu ya. I'm gonna assume sama pasangannya oke gitu. As in like pasangannya sih mau menerima, mau menikahi dan segala macam, nggak masalah ada si tiroid ini. Baru bahas gimana caranya menjelaskan ke si mertua gitu. Mertua berhak, karena memang kalau menikah itu kan menikah antara keluarga ya, bukan cuma 2 orang gitu. Si mertua ini berhak tahu detail. Dia itu kan nolak gitu menurut aku karena dia belum tahu lengkap sih ya sebenarnya ya. Gitu. Dia belum tahu lengkap sebenarnya faktanya apa aja sih tentang tiroid gitu ya. Artinya dia perlu diedukasikan atau dikasih tahu tentang kanker tiroid, nggak cuma kanker, tentang tiroid dan lain sebagainya. Abis itu memang harus I think kita perlu empati juga ke si mertua ini, karena dia ini kan menolak karena dia melindungi anaknya sebenarnya gitu. Dia nggak mau anaknya hidupnya susah gitu kali ya, nggak mau anaknya hidupnya susah, atau mungkin dia mikir nanti mungkin nggak bisa punya anak lah atau apa gini itu gitu misalnya. Itu si pasangannya perlu menjelaskan ke orang tua bahwa kalau misalnya memang ada resiko yang misalnya aku nggak tahu ya, aku cuma assuming dulu nih kayak misalnya iya nih memang karena ini nggak bisa punya anak gitu misalnya. Iya betul. Ya, itu kalau si pasangannya mah oke, ya oke gitu kan, ya oke. Artinya nih sekarang pasangannya perlu bantuin si pejuang, gitu ya, perlu bantuin si pejuang menjelaskan ke mamahnya atau ke papanya gitu kan, bahwa I know you're worried, maybe you want cucu gitu kali ya, atau apa gitu. Tapi aku sebagai calon dia sudah menerima dan tidak apa-apa kalau kita tidak punya anak gitu. Itu ya ini nggak segampang itu memang, tapi ya harus kayak gitu. Artinya emang ya itu tadi, lamanya di berduanya dulu sampai ajak, sampai jelas, baru maju bersama menjelaskan ke mertua dan lain sebagainya gitu. Soalnya ya again, kalau nggak begitu dan kamu berjuang sendiri untuk meyakinkan si mertua atau calon mertua, good luck. good luck yang nggak aku saranin sih gitu loh, kayak good luck tapi ya it's hard gitu. So sama aja juga bisa kok. Tadi kan kalau kita ngomongin keluarga itu ya kita ajak ke dokter apa segala macem. Kalau mertuanya belum tahu, dia perlu informasi, ajak ke dokter juga buat bantu jelasin, biar tahu gitu, buat bantu jelasin gitu. Dan yang mungkin yang akan perlu di acceptance dulu sebagai si pejuangnya, misalnya akhirnya mertuanya pasrah gitu ya misalnya dia pasrah, ya udah deh terserah anak gua deh, mau nikah mau gimana, terus jadinya kayak ngasih blessingnya itu dengan terpaksa gitu. Itu pilihan si pasangan ini mau lanjut atau enggak. Tapi what I can say is selama si pasangannya mantep dan oke, yang itu bisa perlahan-lahan diproses
Tapi perlu acceptance dulu, jangan langsung berharap magically di hari pernikahan karena gue udah nikah sama anaknya dia bakal langsung berubah. Ya itu nggak bisa, itu halu. Itu halu itu. Jadi kalau memang mau lanjut terus padahal belum full blessing, harus diterima dulu bahwa ini akan terus proses gitu. Betul. Nah, ini juga ada yang bilang kalau marriage is not only about having child ya. Betul. Oke. Nah, terus kelanjutan dari acceptance ini Mbak Arina, ternyata tadi sempat ada yang sharing dari Mbak Anissa kalau nggak salah, keluarga itu masih, terutama ibu ya, masih belum bisa menerima bahwa ini adalah long term atau lifetime disease gitu ya. Jadi chronic disease itu kan lama. Sementara gangguan tiroid itu kan harus cek lab 3 bulan sekali, kemudian USG tiroid itu setiap 6 bulan, kemudian ada gangguan tiroid yang khususnya kayak hipotiroid atau Hashimoto tiroiditis biasanya agak sulit gitu ya dalam tanda kutip memiliki keturunan. Pun dengan saya yang kanker tiroid memang bisa gitu ya untuk memiliki keturunan asal ada pasangannya ya, tapi tapi ini apa namanya, memang saya dulu juga harus program hamil gitu, jadi ada prosesnya yang harus ditempuh. Nah, untuk ngomong dan sementara orang tua atau ya at least caregiver-nya paham itu agak sulit gitu ya. Nah, itu gimana ya caranya untuk ngomongnya itu selain dengan dokter gitu atau dari diri sendiri, atau mungkin ada kalimat yang magic dari Mbak Karina untuk ngomongin itu. Aku bakal sarannya lebih ke ini dulu sih, tadi waktu Astri ngingetin lagi bahwa ini adalah long term dan bahkan ada it's long term tapi ada kayak 3 bulan gitu ya. Aku kebayang, aku selalu ya aku menempatkan diri sebagai pejuang gitu ya. Itu tiap 3 bulan cemas ya. Cemas. Kayak jadi ya, ada istilahnya itu. Iya, ada istilahnya namanya skin anxiety sama lab anxiety. Jadi kalau nerima hasil lab atau raportnya itu jelek gitu, udah deg-degannya udah ngalahin surat cinta gitu. Bener, oke. So itu dulu ke diri sendiri gitu ya. Kita perlu tahu dulu coping strategi kita setiap 3 bulan tuh apa gitu. Karena kan ya itu tadi, sehari-hari mah juga cemas-cemas ya. Maksudnya cemas-cemas standar lah, tapi atau kayak cemas yang mungkin tidak berhubungan dengan tiroid ya itu juga harus dihadapi ya, by the way gitu. Kayak jangan lupa cemas bukan kayak orang dengan pejuang tiroid, cemasnya bukan urusan tiroid doang gitu. Cemas kehidupan, aspek kehidupan yang lain-lain juga jalan terus gitu. Dan ya itu juga harus dihadapi sehari-hari gitu. Tapi kan aku bisa kebayang yang setiap 3 bulan sekali itu ekstra lah gitu ya. Ini kayak cemasnya levelnya jauh lebih tinggi dari yang sehari-hari gitu. Artinya copingnya juga beda dong. Copingnya juga perlu ekstra dong gitu. Copingnya juga perlu cara yang lebih gitu dari yang kecemasan sehari-hari gitu. So itu dulu yang sebelum cara ngejelasin ke orang yang menurut aku itu dicari caranya buat kamu sendiri setiap 3 bulan atau setiap menjelang mendapatkan hasil dan pemeriksaan segala macam itu setenang mungkin gitu. Iya nggak bisa 0 ya. Anyway kita nggak perlu cemasnya 0 juga sih gitu. Cemas itu buat melindungi kita kok gitu. Cemas itu emosi apapun ya gunanya ada dalam diri dan hidup kita itu buat kita kok gitu. Jadi kalau cemasnya ini mulai tidak berguna atau merugikan. Halo? Ya, kalau cemasnya ini tidak berguna atau merugikan, makanya itu perlu dihadapi atau dikelola, cuma bukan dibikin 0 gitu kali ya. Bukan dibikin 0, karena cemas yang 0 itu kita juga nggak bisa survive di dunia ini sih gitu. Jadi keep it at a manageable level. Aku goalnya selalu itu. Level yang manageable, yang masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Nggak terhambat. Tapi kalau memang ternyata setiap 3 bulan butuh cuti untuk ya itu nggak dapat stimulus stres lain selama beberapa hari nungguin hasil gitu misalnya ya, silahkan gitu, cari yang pas buat kamu gitu. Makanya tadi aku bilang kan kantornya perlu tahu sih yang at least walaupun bukan semua orang di kantor, orang-orang yang
penting perlu tahu sih supaya mereka nggak kayak ini, kenapa lu tiap 3 bulan minta cuti 2 hari gitu misalnya, atau minta cuti seminggu atau gimana, daripada capek jelasin tiap 3 bulan, it's better that they know kan gitu. So itu mesti dicari formulanya di masing-masing orang beda gitu. Ada beberapa orang yang ya itu nggak perlu cuti tapi work from home gitu. Misalnya ini kalau ini let's assume kita bukan lagi pandemi gitu, emang tadinya ngantor tiap hari gitu. Tapi kalau tiap 3 bulan sekali aku sambil nunggu hasil work from home gitu. Boleh. Misalnya ya itu didiskusikan sama kantornya gitu. Atau sama kampus gitu kan misalnya. Terus sama pasangan juga kan utamanya gitu, kayak sama pasangan gini ya. Tadi aku bilang pasangan bukan berarti si suami atau istri atau pacar gitu, tapi yang pendamping utama gitu kali ya. Nama pendamping utama bilang ke dia, ini aku tiap 3 bulan tuh setelah aku cek gitu ya, aku kayaknya butuh kayak gini deh gitu. Aku butuh mau melipir bentar ke puncak gitu kali ya, I don't know gitu. Atau ya aku butuh kalau yang udah punya anak nih misalnya gitu ya, aku minta tolong dong tiap ya di masa-masa yang agak stres itu, mungkin justru kadang orang mikirnya selalu butuh orang gitu ya. Enggak, butuh orang itu untuk secara emosional aja, kita tahu kita punya pendukung, tapi secara fisik kadang-kadang kita justru maunya sendiri kadang-kadang. Me time gitu. ya, Mbak. Me time ya. Jadi kalau misalnya setiap 3 bulan butuh sehari penuh tanpa anak-anak misalnya gitu ya, ya bilang ke pasangannya atau ya orang rumah atau gimana, tolongin aku dong setiap aku bakal kabarin dari jauh-jauh ya. Itu makanya mesti diskusi komunikasinya jelas gitu ya. Kan soalnya nggak tentu tanggal tertentu kan gitu. Jadi aku ya tolong nemenin anak-anak, aku nggak bisa, ya bukan nggak bisa, aku butuh nggak megang mereka dulu selama sekian jam gitu misalnya or something, sambil nunggu hasil gitu, or sebelum ke dokter gitu misalnya, I don't know. Ada beberapa step kan pasti gitu. So itu penting banget buat dikomunikasikan gitu. Dan kalau yang memang sekarang masih di awal prosesnya, jadi kayak baru tahu nih gitu ya. Kalau mungkin di sini yang aku nggak tahu ya, banyak yang mungkin yang sudah jalan sekian tahun, udah taunya sudah lama, itu kan artinya ya sekarang sambil jalan sambil communicate ya gitu ke support system gitu. Kalau yang baru tahu, baru mulai, langsung kasih tahu dari sekarang menurut aku gitu. Bukan nunggu nanti 3 bulan lagi harus cek baru bilang by the way aku harus ngecek tiap 3 bulan gitu. Sekarang aja udah tahu nih sekarang gitu kan ya, udah tahu you have it gitu, you have the illness gitu. Kasih tahu ke main support system, ini ya I have this now, it sucks gitu ya. Gua juga nggak mau gitu kan. Itu perlu diomongin loh gitu, bukan kayak ya itu denial kayak nggak apa-apa kita bisa gitu. Aduh, itu kalau terlalu cepat dilakukan malah harmful ya menurut aku ya buat mental health gitu. Iya. Itu denial soalnya ya, itu baru namanya denial gitu. Jadi di accept and then dibilangin gitu sih. Caranya apa? Caranya jujur aja ya menurut aku ya. Jujur kalau misalnya belum bisa jujur berarti mungkin belum tahu kapasitas diri kali ya, belum tahu limitasi dan kapasitas diri, artinya perlu meningkatkan self awareness dulu kalau gitu. Oke. Nah, itu mungkin buat teman-teman yang pertama kali didiagnosis ya Mbak Karina. Jadi kan biasanya suka ketika baca hasil PA gitu kan, hasil patologi anatominya, oh karsinoma tiroid apa gitu, papillary misalkan ya, let's say kayak gitu. Jadi penanganannya itu ada yang namanya ablasi. Ablasi itu seperti kemo lah istilahnya ya. Di ablasi dulu, terus kemudian nanti ada per 3 bulan itu, dan panjang gitu ya ceritanya. Belum nanti kalau relapse kayak gitu. Jadi di awal-awal sendiri tuh udah ada kayak apa ya, mind blowing banget gitu. Wah nanti aku bakal kayak gini, bakal kayak gini. Jadi udah capek sendiri, udah takut sendiri gitu ya. Betul, udah anxious-nya di waktu yang belum perlu anxious gitu kasarnya ya. Tapi kan aku paham sih, ya ini aku validasi aja, makanya I would suggest selain pendamping orang awam gitu ya teman, keluarga, pasangan, punya pendamping emotional support yang profesional tuh juga berguna banget loh. Berguna banget buat dapetin validasi yang untuk membantu menenangkan kamu gitu.
menenangkan kamu bahwa iya betul gitu ya, kita nggak akan, aku sebagai profesional aku nggak bakal denial kalau aku punya klien yang menderita tiroid, atau nggak bakal kayak tenang aja nanti aja baru dipikirin, ya enggak lah gitu. Itu memang realita yang akan terjadi. Sekarang kita strategize supaya setiap kita masuk dan maju ke sana ada realitanya juga gitu ya, ada realita yang bisa dilakukan supaya tenang, ada strategi yang bisa dilakukan supaya nggak overthinking dan lain sebagainya gitu. Jadi punya pendamping profesional yang emotional support gitu ya, itu menurut aku bakal bantu banget buat clearing kepala sih gitu. Kita memang perlu bikin rencana soalnya. Sedangkan ketika kita mau mood swing, mau anger, mau depression, mau anxiety, ketika perasaan-perasaan itu overwhelming gitu ya, otak kita nggak bisa mikir secara rasional, secara logis gitu. Brain fog sih gitu. Bahkan sebelum memang benar-benar ada yang biologis brain fognya, ketika kita menyadari kita menderita sesuatu yang besar, brain fog sih menurut aku ya gitu. Kayak benar-benar kayak, jadi gue harus gimana gitu. Iya. Sebelum kita harus gimana, kan perlu menenangkan diri dulu. Dan ini yang sering salah, dan aku tadi sempat baca sedikit gitu, bahwa kita kadang sering melarikan pikiran, mengalihkan pikiran gitu ya. It's not always the best thing sih mengalihkan pikiran gitu. Karena itu makanya emang bukan urusan pikiran kalau mental health. Ya, bukan hanya mungkin gitu. Mental health nomor 1 urusan menerima perasaan. Gitu. Diterima dulu baru bisa diajak mikir otaknya gitu. Kalau perasaannya belum diterima, nggak bisa diajak mikir otaknya gitu. Jadi jangan dialihkan dulu perhatiannya, tapi diterima dulu perasaannya justru. Pikirannya tadi yang dialihkan. Diterima dulu perasaannya. Terus realitanya kayak jejak dulu gitu loh, kayak oke, ini realita gua, ini faktanya, aku akan begini setiap 3 bulan, atau ada hal-hal yang lain mungkin selain yang 3 bulan gitu ya. Oke, it sucks gitu. Again, aku sih nggak punya kata-kata lain. You don't have to, again, what a blessing later. It's gonna be a blessing later. The moment you get it, it sucks. Nggak usah di sugarcoat gitu ya. Nggak usah di sugarcoat gitu. Iya, benar. It sucks, and say it. Damn gitu. Atau kayak, oh aduh gua sakit gitu. Aduh, benar. Hidup gua akan berubah. Aduh aja dulu. Baru, oke. Udah mau nangis? Nangis boleh ya Mbak ya? Nangis, bukan boleh lagi. Aku sih saranin, wajib sih. Nggak tahu ya, menurut aku sih nangis aja ya. Kayak stress release gitu ya? Iya. Dan si pendamping gitu ya, si support, pendamping, again aku nggak harus ngomongin selalu pasangan ya. Pokoknya si support yang nemenin gitu ya. Mungkin awkwardnya di kalian bisa jadi bingung cara menanggapi si teman kalian atau orang yang kalian sayang ini, dan dia dapat berita jelek dan dia nangis gitu misalnya. Kalau kalian bingung, kalian yang perlu belajar basic active listening skills gitu kali ya, atau validasi emosi gitu. Karena kalian orang pertama yang dia nangisin gitu. Jangan langsung dibuang dan disuruh sana ke psikolog, jangan langsung gitu. Atau nggak usah nangis gitu, enak aja nggak usah nangis. Lo nggak menderita, gue menderita, masa gue nggak boleh nangis gitu. So hati-hati ya teman-teman yang dampingin keluarga, kata-katanya penting, soalnya salah ngomong aja itu bisa diterima oleh si pejuang sebagai penolakan, padahal aku yakin nggak ada maksud menolak gitu ya. Maunya support, tapi kata-kata yang salah bisa diinterpret as something else sih. Yes. Betul. Nah, itu tadi yang saya highlight banget. Jadi feeling atau perasaan itu diterima dulu, karena kalau nggak diterima, otak juga nggak bisa dipakai mikir ya Mbak. Nggak bakal bisa gitu. Mau kayak gimana juga kayak ngomong sama tembok gitu. Nah, ini kaitannya dengan marah sih Mbak. Jadi marah atau satu lagi yang mental health-nya terganggu itu adalah mood swing. Jadi 2 hal ini, marah dan mood swing,
itu terdampak bagi pasien atau pejuang tiroid. Nah, gimana caranya kita sebagai pasien nih Mbak, jadi kayak pejuang tiroidnya sendiri, ketika dalam kondisi marah, satu dulu ya, anger gitu. Ketika marah banget, nah si orang di sekitar kita, utamanya caregiver gitu, kalau saya sih biasanya anak ya, itu terdampak gitu. Jadi emosi sendiri, kena emosi, padahal kita sebenarnya nggak bermaksud kayak gitu. Tapi jadinya kayak merasa bersalah sendiri, terus jadinya kayak, aduh ini gara-gara penyakitku. Jadi kayak semuanya itu blame it on my disease gitu ya. Jadi kayak ya udahlah aku tuh salah, terus aku tuh udah marah, terus aku gituin pasanganku atau anakku atau siapapun gitu. Nah itu gimana caranya biar pasangan atau caregiver kita itu tahu, terus gimana juga kita bisa kontrol itu gitu Mbak. Marah itu salah satu emosi dasar manusia itu ada 6. Marah itu salah satunya, tapi uniknya marah daripada yang lain. Ini kalau mau tahu sisanya apa, nanti cek aja di @get.com, tapi mungkin harus scroll agak bawah ya. Karena kita ngomongin emosi udah agak lama gitu di bawah-bawah. Nanti coba kalau Pitatosca ini ya, nge-link ke IG stories. Boleh ya? Ya. Nanti share aja cari ke yang area marah gitu ya intinya gitu. Marah itu secondary emotion. Aku kasih spoilernya gitu dulu aja gitu. Bahwa secondary artinya dia itu cuma kedok gitu. Dia itu cuma kedok. Aslinya bukan itu perasaannya gitu. Aslinya apa? Nggak tahu, macam-macam. Di tiap orang beda. Ada yang sedih, ada yang anxious, ada yang tersinggung, ada yang sakit hati gitu, ada banyak yang nggak tahu macam-macam gitu, ada takut tuh banyak ya, ini ya mungkin terkait takut gitu ya, takut apa, takut mati gitu kan. Ini nggak usah again aku orangnya very blunt ya gitu. Ketika kita sakit, kenapa kita begitu ingin menyembuhkan diri? Karena kita nggak mau mati kan gitu. Nggak ada orang yang mau mati, bahkan orang yang bilang dia pengen mati itu sebenarnya nggak mau mati gitu. So itu yang mesti validate perasaan yang di bawah marah itu gitu. Jadi sama aja tadi sih. Caranya gimana? Balik lagi ke validasi perasaan dan terima tadi. Validasi itu terima ya. Terima dan akui, tapi terima dan akuinya nggak bisa cuma marah doang. Gitu. Tapi mesti kayak ditusuk atau diambil, ditangkap gitu. Perasaan yang di bawah marahnya itu. Gitu. Cari dan ya itu memang butuh kerendahan hati untuk mengakui bahwa I feel ashamed, mungkin gitu, ada ya itu rasa malu kan gitu, malu aku punya penyakit ini misalnya gitu. Dan it's the shame that has to be validated, not the anger gitu. Dan itu bukan ada baiknya, akan sangat membantu ketika kita ngomongnya tuh ke pasangan kita, bukan ke si pendamping kita tadi ya, bukan aku marah bla 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 bla, tapi yang perasaan yang di bawah marahnya itu, aku tuh malu gitu misalnya, aku tuh takut banget gitu. Itu pasangannya akan lebih paham. Karena kalau cuma bilang aku marah kayak gini, dia bakal kayak kenapa lo harus marah gitu. Ya, jadi malah berantem lagi deh. Betul. Itu yang istilahnya malah sebetulnya mungkin pengen diperhatikan gitu ya. Jadi ada cuman malu ngomongnya, udah terlanjur mengucap kata-kata yang kurang mengenakan, jadi orang atau orang lain mengira ya udah itu mungkin kamu butuh waktu untuk sendiri selesaikan sama dirimu gitu ya. Biasanya kayak gitu. Ini mood agar tidak bergejolak. Iya. Ini kaitannya tadi sama mood swing tadi Mbak. Jadi biasanya intinya kita kan unstable. Selalu goalnya itu mau sakit nggak sakit apapun ya secara biologis, kita goalnya selalu balance kok gitu ya. Kita selalu balance gitu. So, jangan nunggu mood swing untuk membalancekan mood. Aku sarannya gitu sih. Gitu. Jadi kayak jangan nunggu ada pemicu yang bikin mood swing baru, aduh aku mesti ngapain nih, gue mood swing gitu. When you're fine, you have to do something to stay fine. Gitu. Do something nice, do something relaxing, do something yang bikin tenang, bikin kalem gitu. Supaya ketika nanti terpicu, udah tahu kan langsung harus ngapain gitu. Kayak nggak pakai pikir lama untuk menstabilkan mood, udah tahu karena udah biasa gitu. Jadi jangan tunggu mood swing, berarti ya cari self care yang tepat sih gitu kali ya. Self care juga detailnya banyak, bisa ada juga di Calm nanti. Tapi intinya cari self care yang works for you,
daily untuk Iya. menstabilkan mood sehari-hari. Ini aku lakukan, aku bukan pejuang tiroid ya, tapi aku lakukan sehari-hari supaya aku tuh mencegah ya, kalau aku orangnya ya, mencegah daripada mengobati gitu. Kalau udah harus diobati emang harus diobatin gitu, tapi sebelum kenapa-kenapa ya aku cegah aja dulu. Yes, benar banget. Jadi itu memang yang mengetahui kan diri kita sendiri ya Mbak Karina ya. Kayak ada timing, oke ini kayaknya mood itu bakal switchingnya cepet gitu. Ya, atau kalau kita udah tahu trigger kita gitu ya, udah tahu betul. emang biasanya, oh gue nih biasanya happy aja, tiba-tiba dalam tanda kutip, tiba-tiba jadi marah atau jadi apa, you think it's out of nowhere, it's never out of nowhere gitu ya, it's never out of nowhere. There's always a trigger yang bisa kita identify biasanya kalau marah ya terutama. Cuman kita kadang nggak ngeh aja emang ketika kita terpicu, makanya observasi diri. Dan counseling itu membantunya di mana si psikolognya akan nanya-nanya untuk bantu kamu mengobservasi dirimu gitu. Karena nanti psikolognya akan nanya lebih detail, biasanya kapan. Misalnya ini nih tiap anakku datang gitu misalnya, tiap anakku datang marah gitu. Ini anaknya, apa ada kayak topik yang dibahas anaknya, apa ada apa gitu. Yes. Jadi itu yang kalau kita kesulitan identify sendiri, psikolog bisa banget bantu atau konselor bisa banget bantu identify si trigger itu. Jadinya kita udah lebih ngeh supaya nggak mood swing. Kalau ada yang bisa dihindari. Kalau ada yang nggak bisa dihindari karena memang harus seperti itu, kita udah tahu, oke, ini gue pasti karena ini bakal terjadi, gue bakal agak kesel nih, gitu. Udah tahu gitu. How you're so powerful because you already know what's coming and you can anticipate it, gitu. Itu taunya trigger tuh gunanya itu sih menurut aku. Oke, itu jelas banget. Nah, terkait dengan hal tersebut nih Mbak Karina ada pertanyaan nih. Ketika tadi kan udah ada mood swing, cuman ada satu lagi selain abis marah terus moodnya unstable gitu, unstable emotion. Nah, ada satu lagi yaitu adalah takut gitu ya. Ada dua jenis takut yang ditanyakan. Yang pertama itu bagaimana cara menghilangkan ketakutan diri yang sebetulnya itu tidak terjadi karena misalkan tadi kayak cemas hasil labnya jelek gitu-gitu kan. Nah, terus yang kedua takut akan ketika hasil labnya jelek terus ngomongnya ke keluarga atau ke yang lain gitu. Itu tuh bagaimana? Soalnya kan semuanya kayak menanti gitu ya, menanti juga kamu nanti pengobatannya ini gimana lagi, terus harus ngapain lagi, kayak yang diharap-harapkan sembuh, padahal gangguan tiroid itu istilahnya ya kalau di definisi medis itu tidak ada yang namanya kata sembuh, tapi hanya normal yang baru, yang cuman bisa remisi itu hanya hipertiroid. Ya kalau remisi itu bisa di hipertiroid, tapi kalau kanker tiroid, Hashimoto itu kita nggak ada istilah sembuh, tapi berdamai dengan normal yang baru. Nah, untuk mengatasi how to overcome the takut feeling ini tadi itu gimana? Takut ngasih tahu ke keluarga. Takut ngasih tahu sama takut menghadapi itu, jadi kayak overthinking sendiri gitu. Iya, harus selalu kembali ke realita gitu ya. Bahwa iya mungkin gitu. Emang ada kemungkinannya tiap kali nunggu hasil emang kemungkinannya ada dua kan gitu. Iya. Kemungkinannya adalah it's back or like it's worse or you're fine sama seperti sebelumnya gitu ya, tidak ada perubahan gitu. So itu supaya ya si takutnya sambil takut untuk memproses si takut ini menerima dua kemungkinan itu dulu itu tadi dia balik lagi ke acceptance ya gitu. So jadi ketika ternyata memang hasilnya jelek gitu ya, nggak kaget kan gitu. Ya kecewa boleh, orang kita memang berharap hasilnya bagus kok gitu. Kecewanya boleh, tapi kalau misalnya masih kaget, artinya belum acceptance sih. Gitu. Belum acceptance sama penyakit ini mungkin gitu ya. Masih ada magically hope, you know, miracles happen, but I'm not God here gitu. Jadi and you are not God. Maksudnya si pejuang-pejuang ini kalian juga bukan Tuhan gitu. Kita bisa berharap dan tentunya harus berharap supaya tetap hidup gitu ya. Tapi ya jangan sampai hasil jelek kaget ya. Itu sedih aja, kecewa aja, tapi kaget itu agak aneh gitu. Kalau masih kaget berarti belum acceptance gitu. Yang artinya balik lagi
harus acceptance dulu gitu. And I would suggest dimanapun posisi teman-teman ya, misalnya di awal atau ini sudah jalan sekian tahun atau apa, you know, I mean, saya beragama ya, berarti saya percaya Tuhan gitu. You know, we're allowed to be disappointed at him, right? Gitu. Nggak tahu orang-orang setuju apa enggak gitu. Kita nggak ada perasaan kita yang salah gitu. Yang bisa salah itu bagaimana kita mengekspresikan perasaan itu, yang bisa salah itu bagaimana kita menanggapi perasaan itu gitu. Tapi kalau dirimu masih marah sama Tuhan, masih kecewa sama Tuhan, ekspresikanlah. Tuhan kan bakal dengar gitu ya. Ini aku nggak mau jadi religius gitu, tapi marahnya nih sama siapa gitu. Marahnya kan sama keadaan. Siapa yang keadaan itu ya ini di luar diri kita kan gitu. Artinya ya mungkin masih ada marah sama semesta deh gitu kalau nggak percaya sama Tuhan gitu. Marah dulu sama semestanya. What do you need to release your anger to the universe? Do you need to scream somewhere jangan scream di kamar gitu ya. Do you need to scream at like a large place? Do you need to go to the mountain to scream? Or sometimes you don't need to scream. You write it down gitu, tulis gitu. Tulis kemarahanmu sama Tuhan, tulis kemarahanmu sama semesta, release semuanya, gitu. Itu aku jamin itu bakal bantu banget untuk acceptance di posisi manapun ya dalam journey perjuangan ini, gitu. Terus ya itu orang suka nggak boleh dong marah sama Tuhan. Siapa sih Tuhan aja bilang boleh marah kok, ini siapa yang ngatur-ngatur nggak boleh marah? Iya benar. Sama kayak pertanyaan yang saya tampilkan ini, Mbak. Jadi Kak, apakah penderita kanker tiroid itu nggak boleh stres banget gitu? Iya, tanya dokter ya. Kalau stres tambah apa? Aku bukan dokter ya, by the way saya psikolog gitu ya. Jadi selalu emang ya harus ada sama pemahaman medis juga ya gitu. Makanya aku di sini bantu aku minta Astri untuk jelasin juga untuk hal-hal yang medisnya gitu. But stres akan memperparah kondisi gitu, apapun kondisi fisik gitu. Yang nggak sakit bisa jadi sakit, yang udah sakit bisa jadi tambah sakit gitu. Ini sainsnya ada deh. Aku sih nggak jago, aku jarang buka-buka jurnal ya. Mungkin Astri lebih jago gitu, tapi ngaruh lah intinya gitu. So bukan masalah nggak boleh stres gitu ya, tapi bisa jadi stres tuh gimana gitu. Kalau tadi perasaan-perasaan semua diterima, nggak stres kok. Stres itu kan urusan nahan. Stres itu urusan menolak. Stres itu urusan ketika ada tekanan, kita nggak tahu cara ngadapinnya. Kalau tadi udah dikasih tahu cara ngadepinnya gini. Ideally sih nggak stres ya. Gitu. Nggak stres itu kan bukan berarti hidup masalahnya ada 0. Ya, masalahnya masih banyak, tapi bisa nggak stres kok gitu. So, ya balik lagi self care segala macam untuk mencari coping strategy stress gitu. Yes, oke. Itu yang perlu digarisbawahi ya Mbak Karina. Yeah. Nah, oke, ini karena waktunya sudah hampir habis, aku coba buka satu pertanyaan. Nanti kalau misalkan saya tiba-tiba mati, berarti aku save dulu ya. Nanti akan nyambung gitu, boleh nggak? Boleh. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sedikit mengganjal karena ternyata ada beberapa orang yang merasa tadi ya udah stres. Udah anxiety tadi Mbak Karina, terus ngerasa ada pikiran jadi atau depresi ya kalau kita sebut secara psikologis. Nah ini berdampak ke kenapa ada selalu pikiran untuk bunuh diri. Ini mungkin typo gitu. Iya. How many minutes do I have left? Udah countdown atau ini dulu ya. Aku save dulu, nanti kita sambung lagi ya. Biar ini. Siap. Sebentar. See you. Oke. Bu, oke. Selamat join lagi. Iya, oke. Tadi kita terakhir ada pertanyaan tentang pikiran bunuh diri ya. Oke. So, berarti pertanyaannya adalah, I don't know, is the question why or how? Kayak, Iya. Gimana? Oke, ini buntu pikiran ngebat. Oke. So, let me give me a few seconds untuk formulate the right things to say gitu ya. Boleh, karena kita nggak akan pernah, kita tuh siapapun ya, nggak usah aku doang gitu, kita nggak akan pernah
mendukung aksi bunuh diri gitu. It's an action kan gitu ya. Betul. Nggak mungkin gitu. Siapa sih yang mendukung? Nggak ada gitu. Kayak yang normal mental health gitu ya, normal dengan berbagai masalah gitu ya, nggak akan ada yang mendukung aksi bunuh diri. Tapi aku bisa paham gitu, kenapa pikiran untuk bunuh diri itu bisa muncul pada orang-orang yang mengalami sakit kronis, yang mengalami ya ini stresnya luar biasa kan gitu. Ini mau sakitnya apa aja juga pokoknya stresnya luar biasa. Terus apalagi tadi yang waktu kayaknya ada yang nanya tuh udah coba berbagai cara untuk sembuh, udah Betul. coba ini itu tapi enggak gitu ya, itu si penyakitnya masih ada gitu kan ya. Jadi pikiran bunuh diri itu wajar sekali muncul sebagai respon dari feeling stuck sih gitu sebenarnya. Jadi kayak stuck gitu kan udah coba-coba soalnya. Stuck. Terus logikanya si otak kita tadi yang dari tadi kita ngebahas si pikiran kita kan gitu. Si betul. otak yang stuck dia secara logis dalam tanda kutip logis sih gitu. Logis dia akan bantu mikirin apa cara paling cepat atau apa cara paling masuk akal gitu buat dia masuk akal kan gitu. Untuk menghilangkan penderitaan ini gitu. Itu cara otak kita berpikir. Dan ketika jawaban, makanya kita perlu punya apa sih kayak bank of answers gitu. What is a bank? Kayak kita perlu kotak amunisi apa ya, atau kayak jawaban, opsi-opsi jawaban dari pertanyaan tadi. Apa yang bisa aku lakukan atau apa yang perlu aku lakukan untuk menghilangkan penderitaan ini gitu. Itu jawabannya harus ada banyak dan bervariasi dan bisa yang sehat-sehat ya gitu, dan dicoba segala macam supaya si otaknya bahkan nggak nyampe ke opsi bunuh diri gitu. Karena opsi bunuh diri itu wajar ketika memang nggak ada lagi jawab gitu. Wajar, karena wajar as in like logis aja kan. Ya kalau gua nggak ada, ya masalahnya nggak ada juga gitu. Sakitnya hilang gitu. Gue mendingan nggak ada aja kalau gitu. Itu we have to be careful sebagai ya ini makanya aku juga careful gitu sebagai profesional atau sebagai pendampingnya gitu ya. Makanya kalau di sini ada yang ngedengerin yang pendamping gitu, hati-hati menanggapi ketika orang yang kamu sayangi, si orang yang kamu sayangi ini bilang aku mau mati aja deh gitu ya. Belum ada rencana bahkan gitu ya, nggak ada rencana aku mau bunuh diri kayak gini gitu. Cuma dalam tanda kutip cuma ngomong aku nggak kuat lagi, aku mau mati aja deh gitu ya. Kita akan bilang jangan kayak gitu. Itu again semuanya selalu dari from a good place gitu, dengan maksud baik gitu kan. Sama kitanya juga panik kan gitu, kayak aduh orang yang gue sayang mau bunuh diri, jangan gitu kan, langsung kayak nggak boleh kayak gitu, dosa, Tuhan marah nanti, bla 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 bla. I get it. It's you are scared. That's why you say that gitu. Kamu yang takut, makanya kamu ngomongnya kayak gitu. Makanya kan si pendamping juga perlu merawat kesehatan mentalnya supaya bisa mengelola perasaannya dia juga gitu. Jadi ketika pasangannya ngomong kayak gitu, bisa divalidasi pikirannya, bukan terus didukung perilakunya. Ya enggak lah gitu kan. Ya kali kita dukung perilakunya enggak, tapi kita bisa validate. Aku bisa paham, atau aku bisa lihat, atau aku ngerti kenapa kamu sampai pengen nggak ada aja gitu, karena berarti kamu menderita banget ya gitu, sakit banget ya gitu misalnya, atau kamu udah capek banget ya berjuang gitu kan. Di itu validasi, bukan ya ada yang nyebelin ya. Kalau yang responnya nyebelin tuh kayak ya udah mati aja gitu. Wah, itu pengen gue itu kesel, gue pengen gue dorong gitu orang-orang yang jawabannya kayak gitu.
So yeah, no, we don't support the action. We validate the thought or the desire gitu, perasaan sih itu soalnya. Jadi kenapa? Ini kan ya kenapanya adalah ya, tadi aku udah jelasin gitu, karena Yes. itulah otak manusia tuh si pikiran ya. Jadi gini, manusia itu 3P. 3P itu pikiran, perasaan, perilaku. Iya. Gitu. Kalau mau pakai term lain apa jiwa, raga, Iya. mental gitu misalnya. Pokoknya kalau aku 3P aja deh, pikiran, perasaan, perilaku. Pikiran itu pinter gitu kan ya. Apa tugas dia, apa hubungan dia dalam 3P ini gitu. Tugasnya pikiran adalah mengatur perilaku gitu ya. Dia yang nyuruh perilaku ini itu atau jangan ini itu. Sama tugas dia adalah dia melindungi perasaan. Gitu. Yang emang yang nggak enak kan perasaan biasanya gitu. So pikiran yang baik hati ini gitu, dia baik hati, dia nggak mau si perasaan terus-terusan menderita, nangis terus, stres, sakit gitu. Dia nggak mau si perasaan terus-terusan menderita. Jadi si pikiran itu tadi, dia mikirin, dia bantu, dia sayang banget sama si perasaan, dia pikirin apa ya cara paling efektif gitu. Apa cara paling efektif biar perasaan tuh nggak kayak gini terus, kasihan dia. Gitu. Ya, benar. Terus ya itu tadi, ya dia pikirin, gini udah. Kalau gini, ini ada nih, cobain ini, gitu ya. Terus si perilaku, ya action kan, melakukan gitu. Lalu si perilaku melakukan dan tidak berhasil mengurangi atau meredakan perasaan yang nggak enak itu, gitu. Pikiran mikir lagi dong, oh nggak bisa yang itu. Oke. Gue pikirin lagi, apa lagi ya cara yang efektif buat melindungi perasaan atau meredakan perasaan yang nggak enak dan lain sebagainya. Dia pikirin terus sampai mentok gitu, sampai mentok. Kalau udah sampai muncul pikiran bunuh diri itu ya udah mentok gitu. Jadi dibantu pikirannya supaya nggak mentok gitu kan ya, bukan terus jangan mikir kayak gitu. Aku sih nggak nyuruh gitu ya, aku nyuruhnya itu justru validasi perasaannya. Yes. Perasaanmu sendiri juga divalidasi. Apa nama perasaan dibalik keinginan bunuh diri itu gitu. Apa itu? Frustrasi, marah, tadi muncul sih beberapa. Apa gitu. So itu yang divalidasi. I feel so angry, or angry tadi kan lebih tricky ya. I feel so sad, or I feel so hopeless gitu. I feel frustrated. I feel apa nama perasaannya? I feel that. Makanya aku kepikirannya bunuh diri aja gitu. Ini aku ya kalau di sini ada calmers atau ada pejuang yang mungkin bukan tiroid gitu, misalnya ada yang penyakit kronis lain dan lain sebagainya, same thing gitu ya, same thing. Yes. This is not just exclusive to pejuang kanker atau pejuang tiroid gitu. Apapun itu yang kamu alami, stres besar atau tekanan hidup yang kamu alami, kalau nggak ketemu solusinya, memang ujung-ujungnya berpotensi memicu pikiran bunuh diri gitu, ingin bunuh diri gitu. Makanya supaya tidak ke sana gitu, kalau yang mau mencegah ya bisa kan, supaya tidak ke sana selalu terima perasaan. Kalau yang sudah pernah ke sana, aku selalu saran praktisnya selalu sebelum repot-repot gitu ya kasarnya, selain tadi validasi kan pertanyaannya, karena kan habis itu prosesnya banyak gitu, maksudnya untuk mensupport mental health kamu banyak yang harus dilakukan, tapi the first immediate thing adalah cari minimal satu hal, ini juga kerjaannya otak by the way, minimal satu hal yang bikin kamu masih harus hidup sampai besok aja. Betul. Sampai besok aja. Nggak usah 10 tahun gitu. Apa yang bisa bikin aku semangat hidup 10 tahun, 20 tahun. Nanti dulu, buat besok aja. Terus kalau besok, udah kan survive ya sampai besok ya. Terus kalau besok muncul lagi pertanyaannya, cari lagi
alasan hidup atau semangat hidup atau secercah harapan apa deh, terserah deh, yang puitis silahkan tulis puisi gitu. Aku juga suka, aku puitis juga sih gitu. Pokoknya apapun itu, cari lagi buat besok aja, buat besoknya lagi aja. Nggak usah cari yang jauh-jauh. Iya, gitu. benar. Biasanya malah di sekeliling kita ya gitu. Iya, Alasannya gitu untuk hidup gitu kan Mbak. Betul. Karena kita semua punya alasan hidup dan butuh alasan hidup. Buat yang ini, bahkan aku akan menyarankan buat yang untungnya aku belum pernah sih sampai punya keinginan bunuh diri. Wonderful, you still need to find your reason for living gitu. Yes, benar. Kalau belum ada gitu. Kalau udah ada ya di maintain dan dicek apakah itu masih terus bisa cukup kuat membuat kamu semangat hidup gitu. Dan alasan hidup itu nggak hanya harus satu kok ya gitu. Maksudnya kalau yang konkret dan manusiawi ya gitu. Nggak hanya cuma satu gitu. Jadi a few things it's fine gitu. Selama itu ya cukup kuat dan it makes sense to live for that thing gitu. For that thing or that person or whatever. Ketika ini tadi apa namanya nih, banyak yang sharing kayaknya banyak anakku segala macam. Iya, cukup kuat sih memang kayaknya kadang ya. Apa sih anak, karena kita sayang banget sama anak kita gitu. Kita ngebayangin kalau kita nggak ada dan nggak adanya dengan cara ini gitu, dengan cara bunuh diri gitu kasarnya. Kayaknya kita kebayang nanti anakku gimana gitu kan. So itu for a while I think, or for some people cukup. I would suggest temukan lagi hal lain yang tidak di luar diri gitu ya. Jadi itu satu kan, anak kan di luar diri soalnya, which is strong enough for a lot of people. Tapi aku saranin cari juga atau tambahin alasan hidupnya yang selain eksternal tapi juga internal. Gitu. Apa dong internal gitu ya? Ya di aku sih ya spiritual ya. So again I'm not like bukan agama ya, bukan religion gitu. Kita nggak usah religius. Agama itu buatan manusia soalnya, jadi kayak sama aja itu luar gitu. Jadi kalau kayak nggak boleh bunuh diri karena dosa, karena agama apa gitu, itu masih eksternal menurut aku. For a lot of people it does not work gitu. Ya udah bodo amat kata agama gue gini gitu. So it does not work for a lot of people karena emang masih eksternal. So spirituality is internal and it's outside of religion, and itu yang bisa jadi ya, ini cuma saran doang kan, bisa jadi ya coba dicek gitu ya di diri masing-masing cukup kuat sambil atau sekalian atau on top of the external human reasons gitu. Kayak ya kalau ya aku sih biasanya aku nggak langsung lead to the cliche gitu. The cliche is masih kayak Tuhan masih punya maksud, kamu masih ada gitu kan. Kita sering ngomong kayak gitu. Betul. Kamu kok tapi ini biasanya kata-kata yang benar ini gitu, itu dibungkusnya kadang suka nggak enak gitu. Dibungkusnya tuh pakai kamu kok gitu sih gitu. Kamu kok pengen bunuh diri sih, padahal kan Tuhan masih punya maksud, kamu masih ada gitu. Itu jadi nggak enak. Jadi nggak enak. Itu fakta loh padahal gitu. Itu fakta spiritual gitu. Tapi jadi nggak enak kalau dibungkusnya pakai denial of the feeling gitu. So stay away from like menyalahkan diri for having the thought gitu ya. Tapi mengingatkan diri to the facts, and fakta-faktanya apa gitu. Fakta-faktanya ya jika memang spiritual, stick to the spiritual fact gitu. Memang kalau kamu belum mati gitu ya, kita gitu, aku pun yang tidak sakit kronis gitu, aku masih hidup berarti emang masih ada tujuannya ya di hidup ini ya di dunia ini gitu. Kalau udah bahkan beberapa orang nggak apa sih, bahkan sampai akhir hayat tuh dia tahu tujuan hidup dia gitu. Itu yang biasanya yang mau hidupnya panjang atau pendek gitu ya. Benar. Itu yang lebih enak tuh hidupnya, karena setiap hari bangun dia tahu kenapa dia bangun. Benar. Tiap hari bangun dia tahu. Benar banget Mbak Karina. Itu juga find your reason for living gitu kali. Benar. Itu juga yang apa ya, istilahnya teman-teman itu ketika dibilangin aja tuh masih istilahnya ya kamu nggak mendapatkan pikiran yang kayak gitu ya, kayak mau bunuh diri apa segala macam. Jadi kamu nggak paham apa yang aku ngomongin, apa yang aku rasain. Jadi kayak ngomong sama tembok terus kan, ya udah.
Ya, kalau apa namanya istilahnya kalau mendapati teman-teman pejuang tiroid yang seperti itu, biasanya kami nih dari Vita Tosca ini grab personally gitu Mbak. Jadi Ya. nggak yang judging langsung. Ini kamu harusnya begini 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 benar. Jadi benar-benar saran yang Mbak Karina sih tepat ya. Jadi kita bantu untuk bisa mencari meaning of life-nya dia. Jadi kayak sampai touch personally-nya gitu loh. Jadi jangan sampai eksternal dulu. Jadi benar-benar dirinya dulu, baru ke eksternalnya. Nanti gimananya ya monggo terserah mau apa kayak mau ke profesional kah atau mau diselesaikan sendiri gitu. Iya, itu harus sih kalau udah at least udah dapatkan tuh alasan untuk hidup sampai besok gitu kan tadi. Sampai besok aja dulu. Habis itu ya dicari longer term solutionnya gitu ya, bukan solution sih, coping strategy lah gitu ya. Ya itu ya apa ya udah sekarang apakah perlu memulai counseling? Most likely iya gitu ya. Menurut aku ya itu mau itu kayak aku mau nyuruh ntar dikira ini karena psikolog aja nyuruh-nyuruh. Kalau buat aku ya isn't that logical? Kayak when the thought like that comes, isn't it logical to start seeking help? Nggak perlu pakai perasaan nggak sih gitu, kayak logis aja ya. Kalau aku nyaranin, aku juga nyaraninnya bukan pakai perasaan sih. Logis aja lah. Kalau lu udah mulai muncul pikiran-pikiran kayak gitu, clearly, logically, you need emotional support ya. And kalau memang udah punya tapi nggak cukup, ya udah cari yang profesional lah. Karena emang orang-orang terdekatmu ya memang maybe not trained to be, you know, to respond to you the right way gitu. Nggak usah capek-capek ngeblame. Mereka harusnya ngerti. Ya udah mereka nggak ngerti gitu. Mereka nggak ngerti itu. Jadi cari yang ngerti aja. Makanya support group helps. Yes, salah satunya itu. Cuman kadang-kadang itu mungkin ada perasaan malu kali ya Mbak ya. Yang ini mungkin nanti bisa dijelasin sama Mbak Karina gimana kalau kita seeking help ke profesional itu sebetulnya itu wajar gitu ya, dan bukan hal yang memalukan, bukan karena kita punya gangguan jiwa mungkin ya masih ada apa namanya term-term seperti itu, jadi anggapan sendiri kalau kita ke psikolog mungkin dikiranya kita punya gangguan jiwa berat atau kayak gimana, padahal ya cerita untuk konseling aja gitu kan udah menenangkan gitu. Nah itu mungkin Mbak Kirana bisa garis bawah. Mungkin gini ya. Teman-teman tuh siapa sih yang penting, kayak pendapat siapa aja sih yang penting buat kalian gitu ya. Kayak itu dicek aja dulu pertama gitu. Who do you like, whose opinion do you care about gitu. Yang ngatain malu nih siapa sih? Masyarakat. Emang masyarakat tahu lu konseling atau enggak? Konseling sekarang udah bisa, bukan udah bisa. Online nggak online ya, misalnya kita kalau sekarang kan emang fully online, aku udah 7 bulan mau 8 bulan aku 100% online, aku belum balik lagi ke tatap muka online-nya ya di aplikasi Calm iya, tapi video juga gitu, Zoom counseling gitu misalnya. So kalaupun enggak pandemi gitu ya, terus kayak datang gitu kan ke psikolog atau ke konselor di tempat fisik gitu, malunya sama siapa sih? Siapa yang ngelihat sih gitu, orang-orang itu di situ itu siapa gitu, itu siapa, itu stranger gitu. Penting banget pendapat stranger. Kalau misalnya I would suggest itu dulu tuh yang di-address. Kenapa ya pendapat stranger penting banget buat lo gitu, karena yang perlu tahu kamu konseling itu ya cuma bener-bener nggak seluruh dunia perlu tahu gitu. Kalau memang masih malu ya. Kalau aku pribadi, aku konseling itu justru mencegah, bukan mengobati gitu. Aku psikolog yang punya psikolog guys gitu ya. Lu mau katain gue gila sih silahkan, gue nggak gila gitu. Gue justru mencegah terjadi anything clinical about me because I know life will happen gitu. I know kalaupun bukan besok, suatu hari bisa ada stresor besar gitu kan. Aku mempersiapkan diri untuk jika itu suatu hari terjadi. Kalau enggak kan ya bagus ya gitu. Tapi jika ada apapun terjadi, aku udah tahu cara ngadepinnya. Jadi aku konseling buat mencegah, bukan buat mengobati. Cuma yang tadi yang udah muncul pikiran bunuh diri, clearly ya mencegahnya sih untuk mencegah aksi bunuh dirinya ya. Tapi kan clearly ya itu udah perlu di handle banget gitu. So apa namanya? It's masalah malu atau enggaknya tuh ini malu sama siapa sih gitu ya, itu aku nanyanya gitu aja, malu sama siapa ya, sekarang udah bisa do it in secret kok kalau memang masih malu.
Iya, betul. Berarti mungkin malunya sama diri sendiri kali gitu. Kayak malu mencari bantuan gitu. Ini beban, tadi aku udah bilang, ini beban. Beban itu perlu diangkat. Kalau nggak bisa angkat sendiri ya minta tolong lah. Ya, betul banget. Logis kan gitu. Ya, logis. Logis gitu. Beban kenapa masih diseret-seret kalau udah coba kan gitu. Udah coba angkat sendiri nggak kuat, ya minta tolong toh gitu. Aku kalau mau pakai analogin aja ke kesibukan kita sehari-hari ya gitu. Mungkin ini orang-orang yang sungkan atau tidak mau ke profesional itu yang bahkan hal kecil-kecil sehari-hari yang berat aja tuh dia nggak mau minta tolong, nggak usah urusan mental health gitu, gengsi atau apa sih gitu. Aku when I say I don't get it, trust me I get it gitu. Tapi ya itu mulainya di situ aja karena apa ya, kemarin aku tuh baru IG live kemarin aku pakai analoginya angkat galon karena kita cewek-cewek lagi sering disindir kan ya, cewek yang perkasa yang please, I'm strong, not physically. I'm strong, but I need help gitu. I'm strong, but I need help. I cannot do everything myself. I can do some things myself, but I cannot do everything myself. Artinya aku tahu yang mana aku harus minta tolong gitu. Itu aja dulu realitanya yang diterima, bahwa aku manusia terbatas yang pasti butuh bantuan. Dan ketika sudah coba mengangkat beban ini nggak kuat, artinya yang ini nih, yang aku di sini nih yang aku perlu bantuan. Dan silakan cari bantuan itu. Itu lebih, aku justru menyebut orang-orang yang konseling dan membawa diri ke psikolog dimanapun ya posisi hidup mereka gitu ya. Itu yang cerdas dan bijaksana, aku manggilnya gitu. Karena mereka bener-bener iya ya, supaya gue nggak gini, ya udah. Atau nih, gue ada masalah, perlu bantuan, cari penyelesaian masalahnya. Pinter kan orang kayak gitu. Jadi siapa yang mau dikatain gitu? Aku malah ngatain orang-orang yang udah tahu butuh bantuan nggak nyari bantuan. Situ oke, gitu. Are you okay? Like, can I help you? Justru, why are you so hesitant on getting help gitu? Padahal lu udah jelas-jelas butuh bantuan. So itu sih. Kalau the shame is around masyarakat kan ya udahlah, itu urusan kita nih yang mungkin sangat mementingkan kesehatan mental, urusan kita deh buat memperjuangkan itu in general gitu. Bener. Tapi yang masih malu atau yang orang-orang kayak aduh ya malu, ya udah malu, nggak apa-apa malu, do it in secret because you still need the help anyway. I don't care if you do it in secret or not gitu. Ya benar. Itu dia sih Mbak. Jadi memang teman-teman ini perlu dipahamkan bahwasannya ya udah seeking for help itu nggak apa-apa gitu, itu wajar. Gitu. Terima kasih Mbak Karina udah bisa membuka hati dan pikiran kita lagi gitu ya. Yeah. Soalnya sama-sama masih banyak gitu yang takut. I know. Takut dan malu itu tadi. Nah ini satu pertanyaan lagi Mbak Karina, boleh? Ya. Boleh. Habis itu kita tutup ya. Nah yang pertama, satu lagi yaitu gimana sih caranya menghilangkan pikiran takut mati yang setiap hari datang, dan bagaimana caranya untuk mengutarakan bahwa kita sakit ini di lingkungan kerja. Dua pertanyaan ya berarti ya, saya gabung aja ya. Jadi biasanya kan ini juga jadi ini sih sebenarnya kan saya juga lagi susun tesis yang juga kaitannya sama lingkungan kerja yang susah menerima gitu orang dengan chronic disease, karena di peraturan perundang-undangan itu juga nggak ada yang melindungi pasien penyakit kronis, adanya hanya disabilitas. Jadi ini yang isu yang akan saya bawa juga. Nah ini untuk ngomongnya aja susah gitu loh. Jelaskannya yang pertama yang tadi, gimana cara menghindari pemikiran takut mati atau sakit. Ya jelas kedengaran. Oke. Iya. Gitu. Takut mati. Ini sih panjang ya. Maksudnya silakan konseling karena tiap orang alasan takut matinya beda-beda. Tapi memang takut mati itu 1 dari 5 ketakutan besar manusia kok. Gitu. Jadi kayak if you're scared of death, you're normal gitu. So tapi ya kembali lagi ke fakta atau ke realitanya bahwa sakit nggak sakit
juga pasti mati kan suatu hari. Itu kan Iya, betul. itu kan realita yang kayak kalau nggak salah tuh Mas Aji Santoso Putro tuh pernah bikin tulisan gitu. Ada 3 hal yang pasti di dunia ini gitu kalau nggak salah atau apalah. Yang jelas mati itu salah satunya gitu. Artinya buat ya ini juga aku buat diriku sendiri aja. Aku nggak kanker tiroid juga aku harus udah acceptance bahwa suatu hari Iya. aku akan mati kan gitu. Betul. So iya gitu kayak you're fine if you're scared about death gitu. Because you're human gitu. Tapi berarti berarti belum acceptance bahwa bakal mati ya suatu hari ya. Kita bakal mati semua suatu hari. Gimana pun caranya gitu. Itu acceptance dulu. Kalau udah baru boleh spesifik kayak mungkin takutnya adalah takut menderitanya mungkin gitu, nggak tahu ya. Kayak mungkin takut sakitnya gitu kan. Atau takut nanti kalau aku nggak ada di dunia ini nanti keluargaku gimana gitu kan. Ya itu banyak kan alasan-alasannya yang aku nggak bisa specify karena ya tergantung tiap orang gitu. So around those go ahead and plan gitu. Plan. Itulah makanya ada asuransi, itulah makanya ada wasiat gitu kali kalau butuh bikin wasiat gitu ya supaya lebih tenang kan, lebih tenang. Kalau aku nanti nggak ada, anak-anakku financially aman gitu misalnya. Kalau nanti aku nggak ada, mamahku misalnya sekarang kita jadi caregiver kayak si pejuang ini juga jadi caregiver orang tuanya yang mungkin penyakitnya lain atau ya tua aja gitu ya kan, aduh nanti kalau aku nggak ada mamaku siapa yang ngurusin, ya dibikin plannya siapa aja opsi yang bisa nemenin si mama kalau atau jika kamu tidak ada nanti gitu. Cause someday you will die, mau mama duluan atau kamu duluan. Ini kalau misalnya ada yang kayak gila nih orang, aku sih paham ya, I'm doing this on purpose, I'm doing this very bluntly gitu karena benar-benar I don't know how to sugarcoat this, we're gonna die someday gitu. Aku nggak punya cara yang lebih halus dari itu gitu. It's more important like ya pertama accept itu, abis itu kan jadi as soon as we understand we're gonna die someday, we're gonna live a much more like a better life lah gitu. Karena kita jadi bisa enjoy hidup kita, knowing we're gonna die someday, gitu. Orang yang belum terima dia bakal meninggal suatu hari, hidupnya kagak enak, karena kayak, kapan aku meninggal? Atau kayak, aduh aku takut gitu loh. Nggak enak hidupnya tiap hari. Hidup cemas gue tiap hari ya? Iya, gue sih nggak mau cemas tiap hari yang kayak gitu. Gue udah nggak cemas lagi tiap hari, karena gue udah tahu someday I will die. Will it be 5 minutes from now? 1 hour from now, 10 days from now, 10 hours, 10 years, I don't know. Itu ya misteri ilahi yang itu ya, nggak tahu gue gitu. Tapi gue bakal mati suatu hari. So I'm just gonna live my life until then. Yes. Gitu. Dan hidupnya senyaman mungkin gitu. Untuk perkantoran gitu ya, ngasih tahu ke kantor gitu. Kalau aku nggak tahu ya undang-undangnya gimana. Kalau misalnya, jadi maksudnya mereka punya hak gitu kalau misalnya udah tahu kita sakit kronis, terus mereka punya hak untuk pecat kita gitu atau gimana sih? Aku nggak tahu maksudnya. Enggak, jadi biasanya itu kan suka ada misal pasien nih, jadi udah masuk habis jatah cutinya, terus izin gitu ya untuk cek bulanan atau cek 3 bulanan itu cek rutin, terus jadi teman-teman yang lain itu jadi kayak iri gitu ya, kok dia diperlakukan sendiri. Nah jadi ada diskriminasi di tempat kerja, terus jadinya malah kena SP kayak gitu kan. Jadi yang biasanya sih yang swasta ya biasanya. Iya. Kayak gitu. Ini solusinya harus 2 arah ya. Apa 3 ya, aku nggak tahu. Ini coba nanti kita lihat ini berapa arah nih gitu. Jadi si individunya, kalau tadi kan saran utamanya yang udah dibahas di part 1, communicate-nya ke like very important people dulu gitu. Maksudnya ya people who need to know dulu gitu. Jadi nggak harus langsung kayak bikin press conference, guys, gue itu ya kalau mau kalau mau sih boleh-boleh aja, kalau memang merasa nyaman silahkan gitu. Aku juga nggak bilang itu nggak boleh gitu, tapi yang utama literally yang utama adalah ya HRD kali ya gitu ya. Betul. HRD atasan langsung I think harus tahu, yang kita direct report gitu. Who else? I don't know. Direktur utama perlu tahu nggak ya? Nggak tahu juga ya. Pokoknya I think yang utama itu yang HRD sama direct supervisor. Iya, benar. Figure it out with them.
I would say I don't have the solution. Karena kayak kalau yang untuk dari yang individu dulu ya gitu, figure it out with them. Ya, again balik lagi ke realita-realitanya. Kalau mereka juga nggak bisa jadi, mereka nggak bisa give you special treatment gitu misalnya. Ya memang ya ini ya jatahnya cuma segini gitu. Aku nggak bisa, misalnya si HRD-nya gitu dia baik gitu ya, dengan baik ya. Aku mau bantuin kamu tapi ini udah semaksimal mungkin aku cuma bisa izinin cutinya segini gitu misalnya. Then think of options. Emang kita juga nggak bisa beg for like tolong dong kan gue sakit masa gue nggak gini. Rules are rules gitu. This is another harsh truth gitu. Rules are rules. Jadi kalau memang ternyata unfortunately kalau sebelum pindah kerja nih ya, ternyata ada nih opsi supaya kamu tetap bisa bekerja di sini, tapi bisa 3 bulan sekali mungkin ekstra cuti atau apa gitu misalnya. Cuti tidak berbayar gitu. Boleh kali. Udah bagus kan gitu. Itu udah bagus menurut aku, maksud aku udah bagus tuh. Udah bagus dia ngasih izin walaupun ya nggak dapet uang ya kan gitu. Gitu. Jadi ada opsi-opsi itu gitu, dan itu yang memang yang bisa setuju atau tidak setuju cuma dirimu sendiri gitu ya, sama pasangan kalau udah nikah gitu kali ya, atau I don't know gitu. Tapi ya memang ujung-ujungnya gitu. I don't have a better outcome other than if you're lucky you get a really good boss who's really nice, who really cares, and you don't like you can cuti as long as you need whatever gitu. Itu keep that job. I would say stay in that job, don't leave gitu. Selama you're happy there. Karena ya itu langka bos-bos yang kayak gitu. So kalau realitanya harus unpaid leave, ya unpaid leave. Diatur gitu. Ya diatur. Uangnya gimana dong kita? Find it somewhere else. I don't know. Gitu. Find it somewhere else. Gitu. Benar. So diskusi ini itu sama kalau mau yang lebih massal lagi, ya kalau di psikologi nyebutnya psikoedukasi ya. Kalau di kedokteran apa? Edukasi aja kali ya berarti. So share more about thyroid gitu. Tentang gangguan dan penyakit thyroid. Share more pakai kata-kata yang lebih dipahami manusia biasa gitu ya. Supaya orang-orang yang ada di lingkungan kamu jadi tahu gitu. Kalaupun kamu belum berani atau belum nyaman ngomong ke tetangga sebelah kamu, tetangga tuh si orang yang kerjanya sebelah kamu gitu. Gue sakit ini gitu. Kalau kamu belum nyaman dan belum siap, belum merasa aman gitu ya. Karena kita perlu merasa aman untuk bisa jujur gitu. Ya udah sharing-sharing aja dulu supaya kayak kode-kode ya jadinya ya. Ya udah biar dia belajar aja tanpa kamu perlu ngasih tahu dulu. Itu kan kayak mempersiapkan dia untuk suatu hari jika memang sudah saatnya kamu jelasin ke dia udah lebih paham tentang kondisi penyakit kamu gitu. So berarti angle-nya banyak, tapi dan kalau Astri mau bikin policy gitu kali ya, you wanna go for ya dari bawah lah gitu. Target ini memang ke undang-undang, tapi sambil undang-undangnya jalan atau dikerjain psikoedukasi kalau di psikologi. Edukasinya juga perlu jalan terus gitu. So Pita Tosca can continue the psychoeducation, tapi networking aja terus supaya semakin banyak orang yang educated about this disease gitu. So gitu. For now that's the best I can give untuk teman-teman ya, terutama yang individu. Memang there's a lot of limitations to being sick gitu. The same way, atau ya bukan the same way, mirip-mirip juga kadang there's a lot of limitations about being a woman gitu. Or stuff like that, kayak bisa diubah nggak gitu. Gue nggak bisa mengubah, gue nggak mau berubah juga, gue tetap wanita. Tapi jadi wanita gue kadang-kadang dihambat atau diituin. Ya udah, itu realita gue sebagai wanita. I do what I can. Gue udah accept gue wanita gitu. So back to acceptance with your disease. You need to accept bukan cuma aku punya penyakit ini, tapi aku punya penyakit ini. Satu, accept. Lalu acceptance poin-poin lainnya yaitu karena aku punya penyakit ini, mungkin aku akan terhambat di karir. Mungkin, pakai kata-kata mungkin dulu gitu. Bukan pasti, itu yang beda. Jangan vonis diri sendiri hopeless kalau itu masih kemungkinan, bukan pasti gitu. Mungkin aku akan mengalami ini.
mungkin aku akan mengalami. Yang udah pasti juga perlu dikonfirmasi. Udah pasti aku harus menjelaskan ke keluargaku. Udah pasti aku harus menjelaskan ke orang-orang utama di kantorku. Yang udah pasti juga jangan dimungkinin. Tapi yang belum pasti, keep it a mungkin gitu kali ya. Jangan ditukar. Orang suka nuker soalnya. Jangan ditukar. Yang mungkin, yang udah pasti jangan denial gitu. Itu termasuk dalam proses acceptance. Bukan cuman aku sakit. Titik gitu. Oke, so what? Gitu. Selain aku sakit, benar. Apalagi embel-embelnya itu perlu di-accept semua gitu. Oke. Ini benar-benar banyak sekali yang didapat hari ini. Jadi kayak membuka mata pikiran dan mungkin bisa sedikit merubah perilaku ya. Yes. Tapi itu bukan goal utama sih sebetulnya. Setidaknya di sini kita bisa curhat, sharing gitu ya tentang tadi. Mungkin Mbak Karina yang belum tahu ternyata pasien atau pejuang tiroid itu banyak sekali yang dirasakan dan dialami. Jadi tahu. Kemudian aku ternyata jadi belajar. Ya ternyata bisa sampai ada pemikiran bunuh diri gitu ya, yang ya karena kita kadang-kadang juga merasa tidak bisa menerima itu tadi ya. Nah sampai atau mentok itu tadi. Iya mentok betul. Terus ini saya juga sempat baca tulisannya Mbak Karina bahwa it's okay not to be okay gitu. Itu yang mungkin bisa di highlight juga bahwasanya mental health is just important as physical health ya Mbak ya, yang Mbak Karina tulis di sini. Jadi pentingkan kesehatan mental kita juga sembari kita menangani terapi dari gangguan tiroidnya itu penting sekali. Jadi tetap misalkan kita mau konseling dengan teman-teman di Pita Tosca gitu ya, misalnya sharing dengan teman-teman di Pita Tosca ataupun nanti seeking for professional help. Jadi bisa mungkin salah satunya mungkin dengan menghubungi Mbak Karina secara online karena sekarang masih online ya Mbak ya. Iya. Bisa melalui aplikasi @get.calm. Kalau aplikasinya namanya Calm ya Mbak ya. Calm, KALM ya. Ada di Android, ada di iOS. Download aja logonya yang warna putih, tulisannya biru KALM. Kalau yang biru soalnya itu buat psikolog dan konselor ya soalnya. Jangan salah download nanti bingung. So Calm ya. Tadi aku mau respon dikit satu lagi, bukan jawab sih, tapi tadi pokoknya Samuel ada yang dia cerita keluhan ke dokter, terus dokternya bilang jangan mikir macam-macam bla bla bla, padahal cuma bukan stres tapi ngungkapin keluhan. Ya ini PR lain ya buat fisik profesional medis gitu ya, bahwa itu PR orang lain. Nanti aku titip pesannya ke dokter-dokter aja gitu, bahwa they need to learn how to respond to sick people. Isn't that, I don't know, that should be part of the job, that should be part of the training gitu ya, how to respond to people who are sick gitu, who feel sick, who ya stres nggak stres, pokoknya dia mengalami sesuatu gitu kan, itu PR-nya kedokteran gitu. Tapi kalau dari kliennya atau dari pasiennya, ya udah itu dipahamin aja, itu maksudnya dipahamin aja tuh ya berarti bukan dokter ini tempat kamu bisa cerita, ya cari yang lain yang tanggapannya nggak kayak gitu. Betul. Which is of course yang profesional ya psikolog dan konselor, tapi kalaupun bukan psikolog dan konselor, I hope there's at least one person in your life yang ketika kamu curhat responnya sesuai kebutuhan kamu gitu. I hope there's one in your life. Kalau more, that's great. Benar banget Mbak Karina, dimana memang menjadi PR kita bahwasanya kalau ada sakit gitu ya, penyakit itu nggak cuman medis gitu ya, tapi semuanya itu kolaborasi harusnya kan. Biasanya juga pasien akan dirujuk ke psikolog ataupun ke psikiater kalau misalkan ada gejala-gejala klinis yang mentally clinical gitu kan. Jadi ya treat pasien itu seharusnya sebagai manusia juga gitu. Jadi nggak cuman sebagai pasien yang mendatangi bilik kerjamu, tapi juga ini memang orang butuh bantuan kan. Ya, gitu. Kalau sambil itu proses, aku sih nyaraninnya kita sebagai pasien kan, misalnya kalau aku sakit aku juga ke dokter gitu ya. Kita sebagai pasien ini dulu aja, daripada bete-bete kelamaan gitu kan ya. Kalau itu bikin kamu kesel dan kamu memperjuangkan itu, please go ahead and educate the doctors gitu, and the nurses and the whatnot.
sambil nunggu kayak gitu, balik lagi aja ke faktanya dulu gitu, bahwa dokter-dokter ini mungkin setiap hari nemuin pasien tuh ratusan gitu ya. Dan sibuk juga kan. So they don't have time. Or they don't have the emotional energy to respond kindly, warmly, whatever. Makanya there's psychologist gitu, karena psikolog sehari nggak ada ratusan. Aku sehari sekarang online maksimal 3 gitu. Dulu waktu physical 3-4 deh mentok gitu. Sekarang 3, every now and then 4, tapi 3 udah. Karena apa? I use all of my emotional energy to respond the way you deserve to be responded to gitu. And si dokter-dokter itu capek. Jadi kayak udah gini, bukan diterima atau diapain, tapi ya udah itu urusan level atas juga, jadi biarin itu jalan sambil kitanya ya udah, daripada capek-capek mengharapkan doktermu itu merespon kamu dengan hangat, cari yang bisa merespon dengan hangat ke dia, tetap untuk your physical, like biological, medical needs tetap, karena I'm not saying don't go to the doctor, your body needs it gitu. Jadi ke dokter tetap. Terus cari emotional supportnya, kalau dokternya tidak bisa memberikan, ya ke tempat lain. Benar. Oke. Terima kasih atas saran-saran positifnya. Sebenarnya itu yang dibutuhin juga sih. Jadi biar kesehatan mentalnya terjaga, kita juga butuh kok yang namanya psikolog mungkin ya, atau teman untuk cerita gitu. Dan jangan takut bercerita ya. Kalau kamu apa tadi Mbak? Kita perlu cerita. Kita perlu cerita. Nah, itu dia. Jadi selain periksa leher Anda itu hashtagnya Pita Tosca untuk deteksi dini gangguan tiroid, kita juga jangan takut bercerita, sama kita perlu cerita itu tadi. Oke. Nah, untuk sesi hari ini, live chat hari ini kita sudahi karena pembahasannya yang sangat komprehensif sih kalau menurut saya. Jadi dari A sampai Z tentang kesehatan mental yang kaitannya dengan gangguan tiroid dibahas tuntas dengan sangat baik oleh Mbak Karina Negara. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi oleh Mbak Karina, bisa langsung cek ke Instagram @get.calm atau ke aplikasinya, ada di iOS maupun Android, ada di aplikasi Calm. Nah, untuk Mbak Karina mungkin bisa nanti setelah pandemi atau apa bisa cerita prakteknya gimana. Nanti mungkin kalau praktek selain di Calm, aku di LifeSpring namanya, LifeSpring Counseling and Care Center. Sekarang juga di situ tapi video ya. Sekarang Calm juga udah ada video kok selain app. Jadi kita masih soft launching sih. Cuman kalau misalnya aku nggak suka nih ngetik-ngetik gitu, maunya ngomong aja langsung. Di Calm juga sudah ada video counseling, tapi tetap ya udah download dulu, daftar dulu. Nanti bisa, kalau bingung nggak ketemu di Instagramnya Calm infonya, bisa DM aja Calm, aku mau video counseling gitu, nanti dibantuin. Tapi tetap download aja dulu, daftar, karena nanti tetap butuh info itu. Selain itu aku di Rumah Sakit YPK Mandiri sebenarnya, tapi ya ini selama ini aku belum balik lagi ke Rumah Sakit YPK Mandiri. Jadi aku di Calm sama di LifeSpring, tapi fully online. Online ya, oke. Nah, ini ada satu temen yang ngomong bahwa ketika saya sakit ini berusaha jadi psikolog ke diri saya sendiri. Ini juga saya mau singgung sedikit bahwasannya jangan self diagnose ya mungkin ya. Kalau misalkan butuh profesional, mungkin Mbak Karina juga punya kata-kata yang mungkin bisa di-sharing ke teman-teman. Iya, aku psikolog, tadi mungkin belum dengar ya, tapi aku psikolog yang punya psikolog sih gitu. Jadi aku tidak menjadi psikolog diriku sendiri gitu, tapi kalau aku punya ilmunya, aku mau analyze, bukan diagnose ya, aku mau analyze, oh gue mungkin kayak gini karena kayak gini ya, I do that every now and then. Tapi kan tetap kalau aku masih nggak yakin dan bingung, I have a psychologist, I can confirm that too gitu. Karena kita sudah terlalu bias sama orang. Iya, betul banget. Orang lain aja bisa bias, orang terdekat, apalagi sama diri sendiri. Biasnya level 99 sih sama diri sendiri gitu. Jadi we can take care of ourselves, tapi bukan jadi psikolog diri sendiri kok gitu. Kita self care, kita rawat diri, kita coping, itu adalah harus gitu, tapi bukan terus jadi psikolog diri sendiri gitu. Jadi ketika ada kebingungan atau ketidakyakinan, ada baiknya ke profesional. Nanti kalau udah yakin terus mau lanjut sendiri, ya pilihanmu lah gitu ya, kayak yang apa-apa, tapi
jangan analyze dulu, tapi sambil self care mah jalan terus ya. Itu mah ke psikolog ataupun ke psikolog, self care mah jalan terus. Oke. Terima kasih dan sama-sama. Boleh satu lagi nggak Mbak Karina? Last word buat teman-teman pejuang tiroid di Pita Tosca. Kalian hebat gitu ya. Tapi aku tahu kalau dibilangin kalian hebat, kalian suka nggak percaya gitu. Jadi kalau nggak percaya bahwa kalian hebat, nggak apa-apa. Yang lebih penting daripada mikir kalian hebat adalah kalian perlu tetap hidup, gitu ya. Kalian tetap perlu hidup hari ke hari. Jadi kalau sekarang dibilangin kalian hebat malah terasa terbeban, nggak usah didengerin. Yang muji-muji kalian, yang bilang kalian keren apa segala macam, nggak usah didengerin dulu kalau memang itu malah bikin kalian merasa terbeban. Tapi just know that I think you guys are like ya hebat. Kalian survivor luar biasa gitu. Jadi don't mind me, don't believe me gitu. Don't believe me. Nanti percayanya sama diri sendiri aja. Ketika benar-benar memang diri sudah berproses dan akhirnya benar-benar merasa bahwa diri hebat. Yang penting besok masih bernafas. Yang penting besok masih ada 1 hari lagi. Oke, thank you sekali Mbak Karina. Boleh gini dulu sebagai simbol pejuang tiroid. Ya, ini adalah simbol. Ya, kayak gini, kayak kupu-kupu. Kelenjar tiroid itu bentuknya soalnya kayak gini Mbak Karina. Wah. Oke, terima kasih atas hari ini, atas semua yang diberikan. Semoga menjadi amalan baik Mbak Karina dan semoga suatu hari nanti Pita Tosca dan Calm bisa kerjasama lagi mungkin. Iya. Thank you. Bisa bermanfaat buat teman-teman pejuang tiroid yang di Indonesia ini. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya bergabung dengan Pita Tosca. See you next time dan terima kasih untuk selalu mendengarkan live IG Pita Tosca. Jangan lupa untuk periksa leher Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.